Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita hari ini, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terangkat dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu rendahkanlah dirimu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus berbicara tentang kerendahan hati. Secara naluriah semua orang ingin dipuji pastinya, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai dan tidak mau direndahkan ataupun disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati atau dirinya. Terlebih lagi saudara-saudara, di zaman milenial ini sulit menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati, kerendahan diri itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan diri sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, bahkan tidak merasa lebih hebat dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Saudara, inilah sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya, yang dikatakan sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladannya bagi setiap orang, di mana saudara-saudara, ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati, saudara-saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku yang terkasih, jadi merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah dari orang lain, di mana kita bersikap apa adanya, terbuka dengan kelemahan kita, saudara-saudara. Merendahkan diri tentunya di hadapan Tuhan berarti menyadari akan kekurangan, keterbatasan dan ketergantungan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara. Tanda orang yang mempunyai hidup dalam kerendahan hati, dia berani mengakui kesalahannya. Karena saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan ini, karena gengsi, sedikit orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya, bahkan di hadapan Tuhan. Mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Yang berikut saudara-saudara mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar ini tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau di kampus, tetapi juga saudara-saudara melalui sekolah kehidupan ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada. Proses ini tidak mengenal batasan usia atau waktu, saudara-saudara.
Biarlah melalui sapaan ini kita mau menyadari dan mau menjadi pribadi yang merendahkan hati dan jauh dari sikap kesombongan. Karena memang dalam Amsal 18 ayat 12 juga dikatakan, saudara-saudara, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi sapaan-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak untuk setiap orang mau merendahkan hati agar mereka kelak ditinggikan. Tuhan Yesus, mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam kehidupan setiap pendengar dimanapun mereka berada, oleh yang mereka mendapatkan kekuatan ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kesembuhan ketika mereka sakit, dan mereka akan mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan kehidupan, karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Inilah doa hamba pagi hari ini. Yakin dan percaya Tuhan akan mengabulkannya, karena hambanya berdoa di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.